silakan duduk. Shalom. Terima kasih mimbarnya pendek. Kejadian 5 ayat 24. Kita hari ini belajar generasi Henok. Henok berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun. 350 apa 300 tahun ya. Itu bicara tentang apa? Konsisten. Ya, ketekunan, konsisten, terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Tidak ada yang ngantuk. Salam tidak mengantuk. Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. 2, 3. Dan itu berlaut. Kehidupan Henok adalah seperti kehidupan kita hari ini. Henok pada waktu itu hidup di tempat di mana banyak manusia sudah menjadi sangat jahat. Ini adalah kejadian sebelum peristiwa Nuh. Ya, Tuhan itu merasa kesal, merasa menyesal menciptakan manusia karena kejahatan mereka begitu banyak. Ya, sehingga Tuhan menyesal dan Tuhan berencana untuk menghabisi setiap umat yang hari itu ada di zaman Nuh. Maka terjadilah peristiwa Nuh. Dan Henok hidup di zaman itu sebelum peristiwa Nuh. Artinya Henok mengalami yang namanya melihat betapa rusaknya moral manusia. Sama seperti hari ini. Sama seperti hari ini. Dan peristiwa Nuh itu akan terjadi lagi. Sama seperti peristiwa Nuh, keadaan akhir zaman. Yesus berkata begitu kan? Nah hari ini kita mau melihat kehidupan Henok. Generasi Henok. Saya harap KKS adalah merupakan generasi Henok. Amin. Engkau tidak akan mengalami yang namanya aniaya, engkau tidak akan mengalami yang namanya kesusahan besar, itu sebab engkau sudah nurut dengan Tuhan. Masuk ke dunianya Tuhan, pindah shifting dari maut kepada hidup. Engkau naik ke gunungnya Tuhan, rapture bicara naik. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Dialah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Dialah yang berhak untuk memperoleh segala berkat yang memang Tuhan sediakan. Ini bicara rapture. Rapture jangan nunggu nanti Yesus datang telat. Hari ini ketika engkau memutuskan pindah dari maut kepada hidup. Hari ini ketika engkau memutuskan bersih tanganmu, murni hatimu. Engkau tidak bermuka dua, engkau bersih, engkau kudus, engkau tahir, engkau apa adanya, tidak munafik. Engkau sudah pindah dari maut kepada hidup, engkau sudah naik ke gunungnya Tuhan. Katakan amin. Rapture bukan sesuatu yang menakutkan. Rapture dimulai dari hari ini ketika engkau memutuskan mengampuni sesamamu. Engkau memutuskan melepaskan semua yang mengikatmu. Engkau memutuskan untuk Tuhan, terima kasih bahwa hartaku hanya Engkau. Engkau tidak pusing dengan apa yang kau lihat. Engkau tidak pusing dengan apa yang kau rasakan. Engkau berfokus untuk mengasihi Tuhan saja. Itulah rapture. Kalau engkau menunggu saat nanti rapture tiba, saat Tuhan datang dan itu menunggu nanti, telat. Sebab ada sebuah persiapan ketika Raja datang. Kalau engkau tidak mengadakan persiapan, sangat terlambat. Doa pagi adalah bagian dari engkau mempersiapkan diri. 5 wanita bijaksana yang berjaga-jaga, bukan yang ngantuk. Yang ngantuk mudah-mudahan tersinggung. Ya, jadi engkau yang berjaga-jaga artinya bahwa engkau tidak hanya menerima informasi, oh ternyata ada 5 wanita bijaksana, ada 5 wanita bodoh. Nah saya termasuk yang mana, itu sudah menjadi keputusanmu hari ini. Engkau memulainya hari ini. Kalau entar sok telat. Oke? Pada waktu Harun dan anak-anaknya mau ditapiskan menjadi imam,
ada sebuah persiapan. Waktu-waktu di mana itu mereka dikuduskan, jubah-jubahnya aja tertentu ya, pernik-perniknya itu sangat detail dan itu maunya Tuhan. Ada sebuah persiapan dan itu nggak asal loh. Bapak Ibu pernah menikah, ketika engkau menikah, ada sebuah persiapan yang nggak ngasal. Semua dipikirkan dengan detail. Kedatangan Yesus kedua kali adalah seperti pengantin laki-laki dan engkau adalah pengantin perempuan. Kalau engkau tidak mengadakan persiapan, siapa dirimu? Dan hari ini, sungguh-sungguh saya mengundang Bapak Ibu, engkau harus memiliki kehidupan sama seperti Henok. Henok tidak mengalami bercampur dengan orang-orang yang najis dan sangat jahat itu, tetapi dia memisahkan diri. Saya pernah membaca buku Henok, ya, dan dia 1 minggu itu kan ada 7 hari. 5 hari itu dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia itu hidup seperti zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Tuhan itu karib dengan dia. Itu keren sekali. Jadi dia naik gitu ngobrol sama Tuhan gitu kan ya. Terus diajari banyak hal. Terus nanti 2 hari itu dia pakai untuk ngajar. Ngajar siapa? Para raja, para bangsawan yang ada di tempat itu di masanya. Itu kehidupan Henok. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mendapatkan pengajaran-pengajaran setiap hari, setiap pagi, wake up. Haleluya. Dan itu pengajaran-pengajaran yang fresh yang Tuhan berikan dan itu menjadi guide untuk hidupmu sepanjang hari itu. Dan engkau bisa karib dengan Tuhan, mengalami realita Tuhan nyata. Hidup kekristenanmu, hidup pengikutanmu bersama Tuhan bukan sesuatu yang agamawi, bukan sesuatu yang kering hambar, bukan. Tetapi sebuah kehidupan yang nyata, yang ilahi. Dan kita mendengar hari ini terlalu banyak kesaksian. Ya, betapa Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Saya mendengar juga kesaksian Yoha kemarin ketika sore-sore satu mobil dengan Yoha bahwa ada sebuah apa ya? Special treasure. Apa sih ya? Harta karun warisan yang spesial. Asik. Memang iya. Memang iya. Beberapa teman mengalami special treasure. Saya juga mengalami. Thank you buat semua yang mau taat. Thank you buat semua yang mau nurut. Lepaskan sakit hatimu, lepaskan keterikatanmu dengan duniawi, dan berfokuslah, selaraskan hidupmu dengan firman, dan engkau akan mengalami special treasure. Harta karun itu sudah engkau mulai cicipi hari ini di bumi. Mencicipi harta surga. Saya mendengar banyak kesaksian sebetulnya, tapi mereka kalau mau duduk berdiri di sini menceritakan nanti dikira aku pamer, Bu. Sama, saya juga nanti dikira saya pamer. Tapi itu nyata. Nyata, ada sebuah kehidupan yang berbeda ketika kita mau taat dan selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Itulah kehidupan Henok. Dan saya mau kita semua yang ada di KKS memiliki kehidupan seperti Henok, berjalan dengan Tuhan. Amen. Dan Henok berjalan dengan Tuhan bukan sekedar percaya. Bukan sekedar percaya. Kan banyak ya, aku percaya Yesus ya, tapi kehidupan sehari-harinya tidak berjalan dengan Tuhan. Itu namanya tidak karib, tidak sepakat. Amos 3 ayat 3 ya kalau nggak salah. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Loh, katanya mau jadi mempelai Kristus. Kalau nggak sepakatan, mau nikah nggak jadi cerai. Belum nikah udah cerai. Ya, Amos 3 ayat 3 kalau nggak salah ya. Berjalankah
2 orang jika tidak sepakat, betul kan? Nah, hari ini Tuhan itu berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, belum sepakat. Hari ini Tuhan memberikan terlalu banyak janjinya dan banyak yang sudah mencicipi. Amin. Ini tidak hanya bicara tentang uang, jangan salah praduga. Ini adalah damai sejahtera yang mengalir keluar dari hatimu. Ini adalah sukacita yang membuat engkau tidak terpengaruh dengan masalah apapun yang sedang kau alami. Engkau tetap sukacita, engkau tetap damai sejahtera, itu warisan kerajaan. Engkau bisa tidur nyenyak, lainnya walaupun tidur di tempat tidur yang mahal, mereka harus pakai obat tidur, kamu enggak. Kena bantal aja udah langsung. Haleluya. Siapa yang belum bisa tidur? Sini kabelnya tak tenteni dulu. Hotel. Oke? Warisan kerajaan bukan bicara tentang harta saja. Itu bonus. Bonus. Saudara, kalau engkau hari ini tidak merespon firman, ada yang salah di dalam hidupmu, jangan-jangan engkau sudah menjadi seperti 5 wanita. Sekali lagi, Henokh berjalan dengan Tuhan, bukan sekedar percaya. Banyak orang berkata mereka percaya Tuhan, tapi kehidupan sehari-harinya tidak berjalan dengan Tuhan. Hidup sama seperti dunia. Hidup masih memakai pola pikir manusia lama. Sama loh itu. Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Engkau mengalami tekanan karena yang baru dan yang lama engkau pakai bersama-sama. Ya. Dan ini real. Hari ini mari cek hidup kita. Yuk kita persiapan seperti kita mau menikah. Haleluya. Persiapkan dirimu. Jubah-jubahmu itu harus putih bersih. Wahyu berkata, jubah yang kotor bicara tentang perilaku kita yang tidak selaras dengan firman. Persiapkan diri bajumu, jubahmu, perilakumu, pikiranmu, ya. Hidup berjalan dengan Tuhan itu hidup yang dekat dengan Tuhan setiap hari, peka dengan suara Tuhan. Mulai belajar dengar suara Tuhan ya. Ini sudah mulai bisa, saya bahagia. Saya bahagia, saya mengucap syukur. Dan hiduplah di dalam ketaatan. Kapan saya dengar suara Tuhan? Loh, ketika kamu disuruh mendatangi mamamu, tersungkur, minta maaf, itu kamu dengar suara Tuhan. Bukan audible loh. Bukan kan? Enggak audible kan? Hanya sebuah rasa, impresi. Aku harus ketemu mama. Ketika tiba-tiba engkau melihat wajah saya dan harus kasih bunga, itu dengar Tuhan juga. Loh itu latihan, kepekaan, sensitif. Bukan saya mau dikasih bunga. Yuk mesti belajar dengan sendiri dengan Tuhan. Dan hidupmu sama seperti Henokh. Tidak akan mengalami masa-masa kesusahan yang akan menimpa seluruh bumi. Henokh hidup di dalam kekudusan di generasi yang rusak. Bapak Ibu, ini generasi banyak yang rusak toh. Tapi engkau memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Pindah, dipisahkan, dikhususkan, ya. Tidak lagi hidup di dalam pemberontakan, kekerasan, dan dosa. Nah, dunia hari ini sedang mengalami yang namanya kompromi moral. Sudah nggak punya moral lagi. Yang namanya keserakahan itu sampai membuat buta mata mereka. Ya, dosa dianggap normal. Dan saudara perhatikan, saya mau mengurusi iman yang suam-suam. Iman yang suam-suam itu apa? Panas enggak, dingin enggak. Tobat kumat. Hari ini ingat, besok lupa. Itu suam. Nah, orang yang suam dimuntahkan. Berarti semua yang sudah dikerjakan tidak diingat. Hangus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk
konsisten. Walaupun sedikit-sedikit tapi permanen. Ngerti nggak istilahnya? Konsisten dan permanen. Jangan suam, jangan kayak teh celup ya. Masih ingat teh celup kita ya? Tos. Teh celup, ya kan kadang naik kadang turun, timbul tenggelam, kadang tobat kadang kumat. Wah kalau sudah ketemu sama orang itu kumat saya tantrumnya. Nah kayak gitu loh. Contoh. Ya, you mesti berubah meskipun sedikit-sedikit, tetapi konsisten dan permanen. Yuda 1 ayat 14 sampai 16. Yuda 1, 14, 16. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini masanya serius di mana engkau sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah hidup seperti Henok. Yuda 1, 14 sampai 16. 2, 3. Stop dulu di sini. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Henok seorang nabi. Berarti toh, nabi bernubuat. Hari ini, mari belajar bernubuat. Enggak usah nunggu hamba Tuhan menubuatkan kepadamu. Engkau adalah imam mat yang rajani. Di dalammu tadi ada Roh Kudus. Ada firman yang setiap hari engkau perkatakan. Waktu engkau mengucapkan selaras dengan firman Tuhan, engkau sedang bernubuat. Dan engkau bagian dari nabi. Haleluya. Makanya mulutnya dijaga hati-hati. PR lagi. Lu enggak apa-apa, engkau harus hadir di dalam ibadah ini untuk diingatkan bukan? Kalau enggak datang ibadah gimana? Lupa, sudah lupa 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru bubar. Iya kan? Hari ini engkau diingatkan kembali, engkau adalah nabi. Buat hidupmu sendiri, juga nanti buat sekelilingmu, pekerjaanmu, anak-anakmu, kesehatanmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Engkau adalah nabi. Ucapkan firman. Perkatakan sesuatu yang itu firman dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu mulutmu engkau disiplinkan hanya berkata-kata yang baik. Maka itu yang terjadi. Jangan campuran. Bagaimana kalau tidak terjadi? Ada sebabnya. Engkau masih nyampur alirannya. Masih pahit. Masih ada kecewa. Masih ada marah. Masih ada hal duniawi. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu tidak terjadi. Karena masih campuran. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Artinya dia seorang nabi. Kita sedang belajar menjadi generasi Henok. Mari bernubuat untuk kotamu, untuk tempat pekerjaanmu, kantormu. Enggak ada ya yang namanya pemutusan hubungan kerja, enggak ada. Semuanya bekerja. Ucapkan itu atas kantormu, bisnismu, pekerjaanmu. Haleluya. Engkau sudah menjadi seorang terus 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ada sebuah perbedaan hidupnya Henok. Dia tinggal di lingkungan orang fasik yang selalu mencemooh, yang selalu berkata-kata yang najis. Tetapi dia tidak memutuskan tidak. Oke? Sehingga dia ngerti akan ada sesuatu yang terjadi. Karena setiap hari engkau belajar firman. Sesuatu yang akan terjadi engkau tahu. Karena ada di dalam kitabnya. Terus
16. Mereka itu bukankah ini yang sedang terjadi di kantormu, di tempat kerjamu, di tempat bisnismu? Betul? Tapi engkau adalah generasi Henok yang menjagai mulutmu tetap kudus. Ketika engkau tetap menjagai hatimu kudus, engkau akan diluputkan dari semuanya. Betul? Jadi sekarang mari katakan bersama-sama, aku adalah generasi Henok yang menjagai mulutku tetap suci, tetap kudus, tetap tahir. Semua yang aku ucapkan adalah firman. Keluar dari hatiku yang penuh kasih. Tidak ada menghakimi. Aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Amin. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Haleluya. Lagi yang ayat terakhir. Lagi yang ayat terakhir. Jadi hari ini bertobatlah yang masih suka ngomiang-ngomiang, ngelindur. Ngelindur apa sih ngelindur? Ngigau. Ngigau menggonggong. Menggonggong. Kata-kata bina. Mereka itu orang-orang yang menggerutung. Siapa yang hari ini masih menggerutung? Tidak. Karena mulutmu harus isinya pujian, penyembahan, ucapan syukur. Haleluya. Aku patahkan, aku hancurkan semua mulut dolak-dalik. Oh Tuhan Yesus, aku batalkan semua perkataan sia-sia yang pernah aku ucapkan atas anak-anakku, atas suamiku, atas istriku. Aku batalkan semua perkataan sia-sia di dalam nama Yesus. Tidak ada tuntutan iblis. Amin. Good. Bagus. Keren. Ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Tidak ada yang mengeluh tentang nasibnya. Mazmur 139 ayat 16. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah ngerti hari-harimu. Dan Tuhan menuliskan agendanya atas hidupmu. Amin. Tidak ada yang berkata untuk apa saya dilahirkan. Wow, ada rancangan yang indah, yang ajaib atas kehidupanku ketika aku dilahirkan dari rahim ibuku. Tetapi tidak cukup itu dilahirkan dari ibuku. Aku harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Aku sudah dibaptis dan aku hidup di dalam roh. Aku tidak lagi hidup di dalam daging. Haleluya. Artinya tidak ada lagi gerutuan, makian, kutukan. Amin. Haleluya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Jangan pernah menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ada rencana Tuhan, ada rezeki, ada berkat yang sudah menjadi porsi bagianmu. Tanpa perlu engkau menjilat bosmu. Tanpa engkau perlu menjelek-jelekan temanmu. Ada porsi bagian berkat yang sudah menjadi bagianmu ketika engkau presisi akurat. Kerjakan pekerjaanmu dengan tekun, dengan baik, dengan jujur, bersih, akurat. Itu sudah ada berkatnya. Dan itu sudah disediakan tangga untuk naik, untuk promosi. Saya mengalaminya bersama dengan suami pada waktu masih bekerja. Tidak ada yang namanya jilat, tidak ada yang namanya datang bawa sesuatu. No, kami tidak hidup di dalam suap. Karena suap itu ada tuntutan iblis. Belajar Amsal setiap pagi, tidak boleh hidup di dalam suap. Karena ketika engkau hidup di dalam suap, engkau sedang mendatangkan kutuk atas rumahmu sendiri. No way. Anak-anak Tuhan, generasi Henok tidak hidup di dalam suap. Oke? Ibrani 11 ayat 5 sampai 6.
Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Dia terangkat, dia mengalami dihanguskan? Enggak. Berarti sebelum bencana itu dia sudah terangkat. Itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Selesai dengan pahitmu dan alami kau diangkat. Diangkat tidak hanya bicara tentang rapture, tetapi hari ini tanganmu sudah bersih, hatimu sudah murni, mulutmu sudah tidak menggerutu lagi. Tapi ucapkan syukur, engkau bernubuat atas hidupmu sendiri. Haleluya. Amin. Dan nikmati semua warisan kerajaan Allah. Mulai mencicipi. Ini bukan tentang uang. Ini adalah keterhubunganmu kembali dengan Bapa di surga. Engkau sudah dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Hidup di dalam roh. Engkau punya akses dengan ruang tahta dengan Bapamu di surga. Dan iman. Yesus datang adakah didapati iman? Itulah kenapa saya mewajibkan Bapak Ibu menghafal firman. Karena ketika engkau menghafal firman, ada iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Hafal firman. Belajar. Enggak apa-apa, enggak harus tepat, tapi engkau nggak tahu maksudnya seperti ini. Dan itu kalau diucapkan setiap hari jadi hafal enggak? Hafal. Makanya ini ya, sebetulnya saya bukain yang di lapas-lapas itu untuk kalian tuh belajar menghafal firman. Kalau kalian ngajar itu mau enggak mau kan kamu harus buka Alkitab kan? Betul enggak? Betul Pak Pendeta. Sekarang kan jadi hafal kan? Keluar langsung aja karena itu udah nyatu dengan ucapan kita setiap hari. Jadi siapa yang mau ngajar angkat tangan dan japri dengan saya. Oh iya, oke. Nanti saya perintahkan istrimu ya. Asik. Karena iman Henok terangkat. Karena iman. Iman timbul dari orang yang suam imannya nggak dapat. Oke? Apa suam imannya? Bimbang. Bimbang, ragu-ragu. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ada kemungkinan kita tidak akan mengalami kematian. Karena dia sedang mau OTW datang. Haleluya. Dan bumi dan surga dan seluruh isinya milik Raja kita. Dan kalian sudah menyatu dengan Sang Raja sebab engkau mengizinkan tubuhmu menjadi baiknya. Haleluya. Kalau dia raja di atas segala raja, memerintah atas alam semesta, kalian juga punya. Diberi kepercayaan untuk memerintah. Inilah latihannya. Di KKS dilatih enggak? Dilatih. Ya. Jadi jangan ada yang menolak. Terus tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada iman, ada upah, tidak ada iman, tidak berkenan. Tidak berkenan. Bagaimana supaya hidupmu berkenan? Harus ada iman. Bagaimana supaya ada iman? Harus ada firman. Nah ya kembalinya ke firman lagi. Enggak ada yang lain. Oke? Ibrani 11 ayat 6. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Lihat itu. Ada iman, tidak ada iman. Ketika hidupmu berkenan kepada Tuhan, kamu minta apa saja dikasih. Karena berkenan. Bagaimana supaya berkenan? Engkau harus ada iman. Imanmu tidak suam.
Walaupun imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung, "Tercampaklah engkau ke laut." Tambahkan iman saya Tuhan. Sebesar biji sesawi, itu imannya Tuhan. Kenapa dibilang imannya Tuhan? Firman itu kan keluar dari mulutnya Tuhan. Berarti imannya siapa? Kamu tinggal pakai imannya Tuhan, maka itu terjadi. Memindahkan gunung, membuat supranatural, mengalirkan yang ilahi. Karena ada firman di dalam dirimu. Bagaimana itu terjadi? Ketika engkau menyediakan hatimu yang bersih. Pikiranmu yang mau diselaraskan dengan firman. Jangan marah dengan orang tuamu, jangan marah dengan sesamamu, dengan pasanganmu. Jagai hatimu, karena ketika engkau penuh dengan firman, engkau akan mengalirkan supranatural. Amin. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 55. 1 Korintus 15. Ini saya masih ngomong tentang generasi Henokh, ya. Tadi pagi saya sampaikan bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak bisa menyentuhnya, betul ya? Dan kita dipanggil sebagai eklesia, gereja. Alam maut tidak bisa menyentuhmu, katakan amin. Alam maut tidak bisa menyentuhmu karena engkau sudah berfungsi sebagai eklesia. Mengalirkan kehidupan gereja bukan tentang bangun gereja adalah bangunan. Tetapi engkau bukan gereja, tetapi engkau adalah eklesia. Mengalirkan yang ilahi. Jadi engkau harus dipanggil keluar. Imamat yang rajani itu dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Dipanggil keluar. Kalau hari ini engkau sibuk di gereja, ada yang salah. Di gereja itu sudah banyak terang. Kalian malah benturan dengan yang terang-terang tadi. Betul apa betul? Di dalam gereja kan sudah banyak terang. You mesti keluar supaya terangmu itu menerangi kegelapan di luar sana. Kenapa banyak di dalam gereja itu banyak konflik? Lawang saling apa namanya? Bukan gesekan, saingan, terang-terangan. Iya toh, betul nggak? Itu kenapa mereka gesekan? Kalau teman pelayananmu membuat engkau terluka, jangan kepancing. Dia sedang iri dengan terang yang kau munculkan. Kamu keluar. Bukan berarti keluar dari gereja. Maksudnya terus pindah gereja. Bukan. Saya tidak menganjurkan kalian untuk aneh-aneh ya. Saya nggak ngajari aneh-aneh. Saya tidak membangun gereja. Saya sedang menyiapkan mempelai-mempelai Kristus yang bekerja menjadi duta kerajaannya. Menjadi apa? Partner. Engkau adalah mempelai yang dewasa, bukan yang tantruman. Haleluya. Oke, ketika terangmu itu muncul, orang-orang yang sesama di dalam pelayananmu mungkin akan merasa iri. Enggak usah dibahas. Yuk keluar, dicari tempat yang gelap. Kamu pasti diterima, bukan ditolak. Karena mereka sedang butuhkan terang itu. Amin. Yang mengerti-mengertilah. Ayo lanjut. Habis ini saya pulang ke Semarang ya. Ya ada, tapi kita makan dulu hari ini ya. Kita makan dulu. Hari ini saya lagi berduka sebetulnya. Ada salah satu warga KKS, yaitu Ibu Krisna, pulang ke rumah Bapak, ya. Dan itu juga pergumulan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dalam kemenangan, puji Tuhan. Oke, jadi saya agak cepat. Yuk, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6 sudah paham ya? Ibrani 11 ayat 5 sampai 6 ini tentang generasi Henokh. Engkau harus ada iman supaya berkenan. Tidak ada iman, tidak ada upah. Nah, sekarang terakhir ya. Buka di 1 Korintus 15 tadi ya. Saya akan jelaskan ini. Bagi yang belum jelas supaya lebih jelas.
dari ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bagi yang sudah paham ayat ini, di dalam dirimu mengalirkan aliran kehidupan. Makanya mengalami supranatural. Kamu tidak hanya mengalami supranatural, tetapi mengalirkan supranatural. Jadi supranatural semua yang Tuhan kasih kepadamu tidak engkau nikmati sendiri, tapi engkau mengalirkan. Karena di dalam dirimu ada apa? Roh yang menghidupkan. Roma 8 ayat 11. Roh Kristus diam di dalammu. Makanya apapun yang kau kerjakan hidup. Belum paham? Belum paham? Sudah paham? Berarti kalian akan membawa kehidupan nanti pulang dari sini. Amin. 46. Yuk, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Terus, manusia pertama berasal dari debu tanah. Terus, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubahkan. Kamu generasi Henokh. Engkau sudah diubahkan. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari pola pikir manusia lama menjadi pola pikir firman Tuhan. Amin. Pindah dari maut kepada hidup, shifting. Naik ke gunung Tuhan. Ya, terus dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir itu akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. 53. Karena yang dapat binasa ini, dan yang dapat mati ini harus mengenakan, ketika hidupmu sudah dirubah sesuai dengan firman Tuhan, engkau mengenakan yang tidak dapat binasa. Amin. Tidak bisa disentuh oleh maut. Lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Yes. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana? Sudah tidak ada. Karena engkau memutuskan untuk pindah, shifting, naik hari ini. Oke? Melepaskan pengampunan, melepaskan keterikatanmu dengan hal-hal duniawi. Amin. Jangan khawatir dengan sesuatu yang sedang menimpa bumi ini. Jangan khawatir. Karena janji Tuhan di Maleakhi 3, 16, 17, 18 menjadi bagian. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama, ini janji Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat berita-berita di sana? Di Timur Tengah? Tanda-tandanya sudah nyata? Oke. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ayat ini terjadi atas hidupmu. 2, 3. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini menjadi bagianmu. Kasih tepuk tangan. Ada janji Tuhan. Engkau akan diluputkan, engkau akan dibedakan, diistimewakan, karena engkau adalah milik kesayangannya. Nggak usah takut dengan sesuatu yang sedang menimpa bumi ini. Karena Wahyu 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 12 sudah terjadi atas hidupmu. Engkau memutuskan ada nama-nama Tuhan Allahmu di dalam dirimu. Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, haleluya, Jehovah Nisi. Ada nama-nama Tuhan Allahmu. Dan engkau tetap taat pada firman-Nya, engkau tetap menjadi pelaku firman, engkau tidak keluar dari bait Allah. Engkau dibedakan dan diistimewakan. Bisnismu tetap lancar. Anak-anakmu diberkati. Engkau hidup seperti di Goshen. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.